Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriani dari 1243, absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi penjelasan singkat tentang Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan G30 SPKI. Mari kita mulai pembahasannya. G30 SPKI 1965. Yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama ada latar belakang, lalu tujuan, yang ketiga ada kronologi, keempat penumpasan, kelima dampak, dan yang keenam pahlawan revolusi, korban kekejaman G30 SPKI. Pertama, latar belakang. Latar belakang. Pada masa revolusi, PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia. PKI mampu menempatkan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan, salah satunya Amir Syarifuddin. Bahkan, Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Akan tetapi, pada masa Kabinet Hatta, golongan kiri atau PKI tersingkir dari pemerintahan. Kondisi tersebut terjadi karena pada masa Kabinet Hatta, pemerintah mengurangi pengaruh kiri dalam tubuh angkatan perang. Dengan demikian, latar belakang sekaligus alasan kenapa Gerakan 30 September dapat terjadi diantaranya adalah yang pertama, ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis di Indonesia. Lalu yang kedua, konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI. Lalu yang ketiga, rumor Soekarno sakit. Dalam melancarkan gerakannya, PKI menghembuskan isu yang disebut dengan Dewan Jenderal, yaitu sebuah isu yang mengatakan bahwa terdapat beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang hendak melakukan kudeta pemerintah. Berbekal isu tersebut, PKI melaksanakan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat dan menduduki beberapa tempat penting untuk menyukseskan kudetanya. Jadi, latar belakang terjadinya Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI adalah keinginan PKI untuk menerapkan ideologi komunis, konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat, serta tersebarnya berita Soekarno jatuh sakit. Kedua, tujuan. Bahwa G30 SPKI adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah komunis. Kedua, bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengomuniskannya. Ketiga, usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Keempat, selanjutnya bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Ketiga, kronologi. Pada Kamis 30 September 1965 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan Gerakan 30 September atau Gestapo yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Kronologi peristiwa G30 SPKI dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal oleh sekelompok pasukan. 3 dari 7 jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Ketiga target lainnya, yakni Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo, ditangkap dalam keadaan hidup. Target utama lainnya, yaitu Abdul Haris Nasution, berhasil meloloskan diri dari kejadian tersebut. Namun, sang putri, yaitu Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudan AH Nasution, Pierre Tendean tewas tertembak oleh PKI. Korban-korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Korban tewas pun bertambah dalam kejadian ini.
Di antaranya adalah Bribka Karel Satsuetubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto. Keempat, penumpasan. Penumpasan. Pada 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI pun dilakukan. Operasi ini dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan menghimpun pasukan lainnya, seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat, di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata membuat tokoh pendukung G30 SPKI, termasuk Ketua PKI yaitu DN Aidit, melarikan diri. Dengan operasi penumpasan tersebut, para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dengan ditembak mati. Operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Sementara itu, jenazah ketujuh jenderal ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah dilakukan keesokan harinya. Pada 5 Oktober 1965, seluruh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Kelima, dampak. Dampak. Berikut ini dampak sosial politik dari G30 SPKI. Yang pertama, secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara, Angkatan Darat. Kedua, sampai bulan Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Ketiga, kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar. Keempat, secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau dianggap PKI yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak. Keenam, tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI 1965. Tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI 1965 yaitu ada Ahmad Yani, MT Haryono, D.I. Panjaitan, S. Parman, Suprapto, Sutoyo, dan Pierre Tendean. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.